Halo cuy, balik lagi bersama gue. Akhirnya gue ada kesempatan untuk nge-review PC gue yang selama ini jadi background doang di video-video gue, tapi nggak pernah gue bahas sama sekali. Ini adalah PC yang gue rakit pakai tangan gue sendiri dan gue ngerakit dari 2017. Sebenarnya bukan pure 2017 gue udah mulai ngerakit di PC ya, tapi ada beberapa part yang memang gue beli dari tahun 2017. Ada beberapa part juga yang gue beli dari tahun 2018, 19, sampai 20. Jadi ini PC campur aduk, nggak langsung jadi kayak gini doang. Butuh waktu 3 tahun untuk jadi kayak gini. Nanti kalian akan tahu part-part apa aja yang ada turunan dari PC yang lama yang gue bawa ke sini ya. Oke, gue akan sebutin spesifikasinya cuy. Gue ada contekannya di sini karena gue nggak hafal tahun gue beli dan harganya juga ya. Yang pertama dari prosesor, gue pakai AMD Ryzen 5 2600, speknya 6 core 12 thread, base clocknya di 3,4 GHz, soketnya M4 pastinya. Dan gue beli prosesor ini dari tahun 2018 dengan harga Rp2.690.000. Sekarang kalau nggak salah harganya cuma 2 jutaan aja. Kemudian untuk motherboardnya gue pakai dari Gigabyte, yaitu Aorus B450i alias ITX ya, yang tipenya itu Pro Wi-Fi. Jadi dia udah built-in sama Wi-Fi, soketnya M4, chipsetnya B450. Gue beli ini di tahun 2019 dengan harga Rp2.764.000. Sekarang kayaknya harganya 2,5 jutaan aja. Terus untuk RAM ya, gue pakai Corsair Vengeance RGB Pro yang white head spreader, dan ini size-nya 2x8GB alias 16GB dengan speed 2666 MHz. Gue beli ini di tahun 2018 pas harganya RAM tuh gila-gilaan banget. Makanya ini mahal banget RAM-nya, gue beli di Rp2.545.000. Sekarang tuh kalau nggak salah yang spek kayak gini persis ya, harganya paling 1,5 jutaan cuy. Karena emang pas 2018 tuh harga RAM lagi parah banget sih pokoknya. Pindah ke bagian bawah untuk GPU-nya, di sini gue pakai FGA GTX 1660 Super SC Ultra dan gue beli di tahun 2020 dengan harga Rp3.950.000. Ini adalah GPU upgradean gue karena sebelumnya gue pakai MSI 1060 Armor. Sebenarnya nanggung ya, dari 1060 upgrade-nya ke 1660. Emang sih gue pas waktu beli ini tuh sempat mau ngambil RTX 2060 yang FGA juga. Cuma setelah dipikir-pikir rasanya gue nggak perlu RTX, gue lebih butuh prosesor yang lebih kencang dari R5 2600. Jadi mendingan save money sebesar 1 juta rupiah untuk ditabung lagi biar upgrade ke Ryzen 7 daripada gua maksain beli RTX 2060. Mungkin nanti next kalau prosesor udah R7 bisa lah upgrade GPU-nya ke RTX series. Kemudian untuk storage-nya gue pakai 3 macam. Yang pertama ada SSD M2 NVMe dari Transcend 256GB yang gue beli di tahun 2019 dengan harga Rp780.000. Yang kedua ada SSD SATA dari Kingston A400 ukurannya 120GB, dan ini adalah salah satu part yang tua yang ada di PC gue. Karena gue beli di tahun 2017 dengan harga Rp795.000. Mahal banget ya. Karena sekarang SSD SATA 120GB paling 300 ribuan. Makanya nih SSD nggak gue jual karena sayang kalau ingat beli barunya. Jadi udah biarin mending dipakai aja. Jadi sekarang beberapa aplikasi ada yang gue simpan di A400 gue. Yang ketiga gue pakai harddisk dari Seagate tipenya Barakuda dengan ukuran 2TB yang gue beli di tahun 2019 dengan harga Rp895.000. Lanjut lagi untuk PSU-nya gue pakai Bitfenix Whisper 650W full modular 80 plus gold yang gue beli di tahun 2018 dengan harga Rp1.395.000. Mungkin muncul pertanyaan dari kalian, kenapa bang R5 2600 plus 1660 Super kok dipakein PSU 650W, apakah seboros itu? Sebenarnya enggak, karena gue yakin R5 2600 plus 1660 Super nggak akan nyentuh 650W kalau dipakai full watt sekalipun. Alasan gue beli PSU ini adalah, dengerin dulu. Karena pas gue mau beli, sebenarnya gue pengen belinya tuh yang 550W, tapi sama-sama Whisper. Nah pas gue datang ke tokonya, ternyata kosong yang 550W-nya, adanya yang 650. Dan yang 650 pun, seinget gue, itu sisa 2 lagi. Jadi udahlah sikat aja, biarin. Berhubung gue juga lumayan malas untuk upgrade PSU, karena upgrade PSU tuh ribet, harus dicabutin semua kabelnya. Jadi biarin beli 650, gue nyadar diri gue suka jajan, suka nggak tahan godaan untuk upgrade beberapa part di PC. Jadi siapa tahu nextnya kalau upgrade R7 sama RTX series, gue PSU-nya nggak perlu ganti. Dia aja masih kuat nih si Whisper 650 ini. Jadi itu dia alasannya kenapa gue pakai yang 650W. Lanjut lagi untuk casingnya, ini casing kesayangan gue. Ini adalah NZXT H200 Matte White dan ini gue beli di tahun 2019 dengan harga Rp1.430.000.
Ya, casing ini waktu 2019 gua beli, itu seinget gua Vertizon baru masukin beberapa casing NZXT kayak H200, H200i, H400, H700 dan yang lain-lainnya. Jadi barangnya tuh masih jarang, makanya ini aja gua sampai order selama 3 hari dengan DP karena gua saking pengennya casing ini dan barangnya pun emang goib. Sekarang dipegang AMD pun ternyata NZXT tetap aja goib. Terus untuk fan ya, di sini gue pakai 3 buah fan yang sama. Itu di belakang yang paling kelihatan tuh, yang warnanya putih. Itu adalah NZXT FN 120 V2. Jadi sesuai namanya dia 120 mm atau 12 cm. Gue pakai 3 biji. Itu di belakang 1, di depan 2 nih. Di depan untuk intake ya. Dan ini gue beli di tahun 2017. Jadi ada 2 part PC gue yang paling tua, yaitu ini FN 120 sama Kingston tadi ya. Dan ini harganya waktu di tahun 2017 itu sekitar 130.000, jadi dikali 3 total 390.000 rupiah. Dan untuk fan yang atasnya, ini fan exhaust dan ini adalah bawaan dari casing H200 ini, jadi gratis, nggak beli. Oke, lanjut untuk ke perkabelannya cuy. Ini gue di sini pakai custom sleeve modular cables. Jadi ini benar-benar dari misalkan yang GPU nih ya, dari GPU sampai ke dalam sampai ke PSU-nya tuh nyolok emang kayak gini, emang full sleeving gitu. Jadi ini bukan extension. Nah, kenapa gue pakai yang custom full modular? Karena sebelumnya gue udah pernah nyobain pakai extension. Itu susah banget untuk ngerapin kabel. Karena kabel bawaannya Whisper aja, gue ambil contoh yang 24 pin Mobo, itu panjangnya sekitar 60 cm, tambah extensionnya taruhlah 25 cm. Jadi untuk 24 pin Mobo aja itu panjangnya udah 85 cm. Susah banget bengkok-bengkokin di bagian belakangnya, karena ini casing pendek ya. Bukan ATX, ini ITX gitu. ITX, meskipun masih tergolong gede, tetap aja bagaimanapun juga dia ITX gitu. Jadi ya gue ganti akhirnya ke custom modular yang beneran modular sampai ke PSU-nya. Ini ada 3 biji, ada yang GPU 8 pin, terus CPU 8 pin sama 24 pin Mobo. Warnanya gue pilih warna abu-abu dan hitam ya biar lebih kalem aja. Dan untuk harganya ini ada di Rp665.000. Gue beli di tahun 2020. Terus gue juga pasang LED strip cuy di bagian atas. Ini makanya kalau kalian lihat bagian dalamnya tuh terang, emang ada lampunya soalnya. Di samping itu ini TG-nya si H200 ini emang bening, jadi ini nggak smoke sama sekali, beneran bening. Untuk LED stripnya ini panjangnya sekitaran 30 cm kurang dan dia pakai magnetic type. Terus speknya dia adalah LED strip ARGB ya. Jadi ini RGB, bisa dikontrol lewat software Mobonya, bisa ganti-ganti warna, mode dan segala macam. Untuk colokannya ya pakai 3 pin ARGB yang 5 volt langsung direct nyolok ke motherboardnya. Ini gue beli di tahun 2020 dengan harga 90.000 aja cuy. 90.000 itu dapat 2, dapat extension 3 pinnya sama si LED stripnya itu sendiri. Karena bawaan kabel LED strip itu cuma seginian paling lah. Tambah extension sekitaran 20 sentian. Dan yang terakhir ada Deepcool fan hub di bagian belakang. Karena semua fan gue ini 4-4-nya pakai 3 pin konektor. Dan kalau Mobo ITX tuh biasa minim banget fan header ya. Jadi ya biar nggak banyak kabel juga yang nyolok ke Mobo, akhirnya gue simpen di bagian belakang ada Deepcool fan hub yang isinya 4 dan 4 fan gue nyoloknya ke situ semua. Gue beli di tahun 2019 dengan harga Rp55.000. Dan kalau di total-total dari semua harga yang gue sebutin tadi ya, gue menghabiskan dana sebesar Rp18.414.000 untuk PC-nya doang. Ini agak-agak mengagetkan sejujurnya, karena ya seperti yang kalian dengarkan dari tadi, gue ada beberapa part yang beli dari tahun 2017, 18, 19, 20. Artinya gue ngabisin 18 jutaan itu nggak sekaligus jadi kayak gini, tapi mengalami berbagai macam upgrade. Dan kalau gue ngecek untuk di harga sekarang, gue udah coba simulasikan juga dengan spek yang sama persis kayak gini. Sebenarnya harganya sekarang cuma 15 jutaan aja cuy, jadi udah turun sekitaran 3 juta. Ya emang banyak faktor sih, kayak RAM gue beli emang pas mahal-mahalnya, terus SSD juga pas gue beli emang pas lagi mahal-mahalnya. Dan bisa dibilang gue ngebuild PC ini penuh pertimbangan dari segi estetik, makanya kabel aja sampai di sleeve modular sampai ke dalam-dalam gitu. Padahal kalau pakai kabel bawaannya Whisper pun dia udah hitam semua kabelnya, dan itu nggak salah sebenarnya. Dan maka dari itu gue coba untuk ngitung gimana kalau ada orang yang pengen ngambil core itemnya doang dari PC gue ini. Contohnya R5 2600 plus 1660 Super, 16 GB RAM. Itu bisa nggak sih nggak 15 juta gitu? Bisa nggak 18 juta? Jawabannya adalah bisa. Kalau kalian pengen ngambil core itemnya doang yang seperti tadi gue sebutin ya dari 3 part, kalian bisa ngedowngrade beberapa part dari PC gue yang sekarang, dan kalian bisa dapat dengan harga 12.500.000 aja cuy, sekitaran 12,5 juta lah.
itu harganya lumayan hemat banyak ya. Dan yang kalian harus downgrade adalah casingnya cari yang 500 ribuan aja. Terus kalau casingnya yang 500 ribuan itu kebanyakan kan ATX. Kalau ATX berarti mobonya ganti. Mobo ATX tuh murah-murah, tenang aja. Ada yang di bawah 2 juta. Mobo MATX juga ada yang di bawah 2 juta. Kalau mobo ITX itu kebanyakan mahal-mahal sih emang. Terus paling kalian harus ngorbanin LED strip. Terus sleeving juga nggak usah pakai karena ini lumayan hemat 665 ribu ya. Jadi ya kalian bisa hemat banyak kalau tanpa mementingkan dari segi situ. Bukan nggak mementingkan sih, casing GoPen juga bagus secara ini ya, estetiknya. Maksudnya ya ngedowngrade lah pokoknya. Tapi core itemnya tetap aja pakai R5 2600 plus 1660 Super dengan 16 GB RAM. Oke, gue rasa cukup untuk bacotin speknya dan gue mau bacain hasil performance PC gue yang sebelumnya udah gue tes. Dan untuk keadaannya di sini default semua cuy. Gua running CPU-nya default benar-benar stok. Terus RAM-nya gua running di 2666 MHz. GPU-nya juga stok. Terus fan-fannya semua karena dia tripin jadi nggak bisa dikontrol ya, akhirnya dia running default aja. Semuanya default, pokoknya nggak ada yang dia apa-apain. Dan untuk kondisi ruangannya di sini gue pakai ruangan ber-AC dengan suhu sekitaran 20 derajat Celcius. Untuk game yang gue tes kali ini semuanya di setting mentok rata kanan. Pokoknya ada yang bisa gue nyalain lah, kecuali fishing ya. Semuanya dinyalain semua bener-bener rata mentok kanan semua dan gue main di resolusi 1080p. Nah, game yang gue tes pertama ada CSGO, gue main 2 kali kompetitif di map DAS ya, dan FPS average-nya gue dapet di 227. Terus yang kedua ada Dota 2, gue main 2 kali match turbo, estimasi total sekitar 50 menitan, FPS average-nya gue dapet di 131. Berikutnya ada GTA 5, gue main pakai mode online dan gue cuman keliling kota doang pakai Dinka Jester Classic alias Toyota Supra MK4 yang diobrak-abrik sama Rockstar, dan gue mendapatkan average FPS di 100. Terus untuk F1 2019 gue nggak ngetes main, gue cuman ngebenchmark doang di map Australia, sirkuit bukan map, dengan mode Heavy Rain dan FPS average-nya gue dapet di 101. Yang terakhir gue ngetes untuk main PUBG sekali match doang solo di map Erangel dan gue finish di 22 dan gue dapat FPS average di 91. Nah, pengetesan game yang tadi udah kalian dengarkan ya, itu gue ngetesnya tuh maraton. Jadi pertama ngerunning CSGO, main kompetitif 2 kali, habis itu di close, langsung buka Dota main turbo 2 kali, di close lagi langsung buka GTA, kayak gitu-gitu ya. Dan gue mendapatkan maksimum temperatur CPU-nya di 55 derajat Celcius, dan untuk maksimum GPU temperaturnya ada di 62 derajat Celcius. Nggak cuman game, gue juga ngetes untuk Cinebench R15 dan untuk pengetesan CPU gue looping selama 3 kali, gue mendapatkan skor 1157 dengan maksimum temperatur CPU di 73 derajat Celcius. Ini udah lumayan panas. Terus untuk OpenGL-nya gue juga ngetes untuk looping selama 3 kali dan gue mendapatkan skor 91,42 FPS dengan GPU temperatur maksimalnya ada di 55 derajat Celcius. Ini padahal pas first run ya, ini tembus 98an FPS, cuman udah looping 3 kali jadi cuma 91. Tapi masih oke lah menurut gua. Dan yang terakhir gue juga ngetes untuk rendering di Premiere Pro. Di sini gue pakai single video dengan resolusi 1080p 60 fps, formatnya MP4, output filenya sekitar 369 MB. Dan durasinya selama 5 menit pas, jadi 5.00 ya. Dan gue pakai settingan use maximum render quality. Dan PC gue berhasil ngerender video tersebut dengan catatan waktu 3 menit 25 detik. Dari segi performa sebenarnya udah cukup lah untuk nemenin gue sehari-hari, entah itu main game, ngedit, dan ngerender segala macemnya udah cukup. Tapi namanya nafsu aja cuy, pengen sekali upgrade A, B, C, D, dan segala macem. Ngeliat racun bertebaran sana sini, makin panas jiwa ini menggejolak, dan dompet teriak-teriak, bang aku duitnya dikit lagi. Namanya manusia gitu ya, nggak mau bersyukur, nafsu aja terus yang digedein. Buat kalian yang lagi ngumpulin duit atau ngumpulin part PC, semoga cepat kekumpul biar cepat bisa ngerakit, karena ngerakit PC itu seru cuy. Gue udah 7 tahun nih ngerakit PC, beneran nggak pernah beli PC yang udah jadi, gue belinya partnya doang. Justru gue menikmati pas ngerakitnya. Meskipun dulu pas setahun 2 tahun pertama kali gue mainan rakitan PC ya, itu pernah ngancurin PSU, kebakar. Terus pernah LED strip juga kebakar. Mobo pernah modar juga. Pokoknya macam-macam ceritanya. Tapi ya itu memberikan gue pelajaran untuk kedepannya biar nggak melakukan kesalahan yang sama. Dan itu dia enaknya ya. Gue jadi ngerasain sama kayak orang suka otomotif kali ya. Ngetuner ABCD terus ada filenya, ya gitulah, belajar dari kesalahan aja.
Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.